beberapa waktu yang lalu kami memang mendengar pernyataan dari Bupati Sidoarjo bahwa mereka akan membuat pengolahan sampah menjadi briket sampah yang kemudian akan dibangun di setiap desa di Sidoarjo. Nah ini sangat memprihatinkan kami. Kemudian kami melakukan investigasi, ternyata memang sudah ada produksi briket sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang boleh dibilang ini sangat berbahaya ke depannya karena mereka tidak hanya memproduksi briket tapi mereka juga membuat mesin untuk pengolahan sampah itu, dan di beberapa daerah dari berbagai tempat di seluruh Indonesia sudah tertarik dan mereka sudah mulai belajar, sudah mulai datang untuk melihat mesin-mesin briket sampah itu, dan bahkan ada yang sudah mulai uji coba untuk melakukan itu. Pertama kami melakukan investigasi mencari di mana sih tempat produksi briket sampah itu. Akhirnya kita menemu di salah satu TPS 3R. Kami bisa sampai ke lokasi, ngelihat prosesnya, kemudian merekam dan segalanya. Kami ngelihat memang semua sampah yang mereka ambil adalah residu yang akan dibuang ke TPA. Kemudian mereka menyaring, kemudian akhirnya sampah plastik itu kemudian dicacah jadi kecil-kecil, kemudian dicampur dengan sampah organik, kemudian mereka bakar. Itu kemudian jadi briket yang menurut kami sangat berbahaya nantinya. Kemudian dari itu kemudian akhirnya komposisinya ternyata 70% adalah sampah organik, 30% sampah plastik. Ternyata industri yang pakai briket ini bukan industri besar, jadi industri kecil. Jadi hanya dipakai di pabrik tahu, pabrik mie, pabrik kerupuk. Nah kemarin terakhir kami bisa menemukan salah satu lokasi. Ternyata mereka tidak melakukan pemakaian sampai saat ini. Jadi mereka hanya pernah uji coba. Uji coba dipakai, kemudian sehari setelah itu nggak ada lagi briket itu. Alasannya kami tanya ke pemilik pabrik kerupuk itu, alasannya memang tidak pernah disupli lagi bahan bakunya yang briket tadi. Kemudian yang kedua, bisa jadi memang karena harganya murah di pabrik tahu, tapi bisa jadi ada orang pihak tertentu yang membeli. Nah, memang kan ketahuan dari kemarin ketika ketemu dengan pembuat briket ini, mereka bilang bahwa harga jual ke industri itu 700 per kilo. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang minta RDF, yaitu di PLTU Paiton yang minta RDF dengan harga 1.200. Berarti akan lebih menguntungkan untuk dijual ke Paiton daripada ke masyarakat. Banyak yang memproduksi sachet ini adalah produsen-produsen yang multinasional ya, yang punya pabriknya tuh di mana-mana sebenarnya dan brandnya global, nggak usah disebutkan. Tetapi sachet ini hanya diproduksi di negara-negara berkembang. Makanya kita mau melakukan riset dari sachet-sachet yang udah terkumpul, brand mana, brand produsen mana yang paling banyak mencemari lautan kita dengan sachet. Memang kalau dari pengalaman ini kelihatan sekali memang ada kesalahan besar yang dilakukan Unilever ketika sosialisasi. Awalnya mereka hanya ingin mengumpulkan sampah-sampah mereka, produksi mereka. Jadi ada awal-awal itu proses ini terjadi itu memang ketika dicoba kemudian dikumpulin, dibuat brosur tentang produk-produk apa yang dikumpulkan. Jadi nanti saya ada contohnya, nanti ada brosur apa, kemudian ternyata itu produknya mereka. Tapi dalam prakteknya karena mereka punya target 3 ton per hari, ternyata karena nggak terpenuhi, akhirnya sampah apa aja yang bisa diangkut, pokoknya saset dan multilayer. Nah, ternyata ada kesalahan lagi di bawah. Kesalahannya apa? Jadi biar memudahkan bahasanya ke warga, kalau warga kan nggak paham aluminium foil, nggak paham metalis, akhirnya bahasa yang dipakai pokoknya sampah yang gilap. Ada gilap-gilapnya bagian dalamnya. Nah, padahal kan aluminium foil sama metalis kan sama-sama gilap. Tapi memang beda kalau kita cermati detail, kalau metalis lebih terang, kalau yang aluminium foil lebih redup kan. Nah, ini yang kelihatan sekali sebenarnya dampaknya. Itu pertama.
Nah, akibatnya jangan kaget tadi kalau kemudian 40% sampah yang terkumpul itu adalah aluminium foil yang tidak bisa didaur ulang oleh proses yang ada di PT Trias yang miliknya Unilever itu. Terus yang kedua, ini menurut kami ada pembodohan di situ ke masyarakat karena tidak jelas sebenarnya apa yang harus dikumpulkan. Mana di mana saset Unilever ada di pantai-pantai. Mana di mana saset Unilever ada di pantai-pantai. Kita kenal dengan istilah mikroplastik. Kita tahu sungai-sungai dan laut kita tercemar. Dan pada momentum kali ini di rapat tahunan pemegang saham Unilever, kami ingin Unilever sebagai brand besar tidak hanya membahas cuan, karena tidak ada cuan di atas bumi yang rusak. Betul. Tidak ada cuan di atas bumi yang rusak. Maksimal aja. Solusinya ya mau nggak mau memang pertama memang jangan sampai ada saset yang ukuran kecil pertama. Kenapa? Karena pengumpulannya jadi masalah. Ini buktinya Unilever yang tadinya targetnya 3 ton per hari ternyata baru bisa terkumpul setelah 3 minggu, minimal 3 minggu. Terus yang kedua, ternyata saset ini plastiknya berjenis-jenis. Ada yang aluminium foil dengan plastik, tapi plastiknya berbeda jenis. Ada yang jenisnya PE, ada jenisnya PP. Nah ini kan kalau proses daur ulangnya juga berbeda. Jadi perlu redesain kemasan. Jadi seragamin misalnya. Oke, kalau misalnya makanan berarti dia plastik PP dengan aluminium foil atau PP dengan PP. Sehingga memang orang bisa tahu, oh kalau misalnya kita nemu sampah makanan berarti ini memang PP. Tapi kalau misalnya nemu deterjen misalnya atau alat mandi dan misalnya sampo dan segalanya, bisa juga dia pakai PE yang lebih murah atau metalis, sehingga orang bisa tahu. Nah ketika ada pemilahan, ketika ada pengumpulan, orang bisa langsung menemukan itu dan itu mempercepat proses pemilahannya. Itu yang paling penting. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah perlu ada tanggung jawab produsen di sini, sangat penting. Bisa jadi memang subsidi yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah bisa jadi dia bagaimana mensubsidi untuk membeli kembali sampah itu atau mengumpulkan sehingga sampah yang terkumpul kemudian ada pengangkutan sampai ke lokasi pabrik dan segalanya. Itu yang paling penting. Tapi walaupun seperti itu, kalau kita ngeliat prosesnya sangat panjang, sangat berantai dan sangat berbahaya, artinya berarti memang proses yang panjang ini butuh waktu, butuh proses yang panjang. Jadi solusi yang paling tepat sebenarnya ngurangin. Jadi harus mulai ngurangin untuk tidak lagi pakai saset, kemudian mulai pakai yang isi ulang atau memang itu yang solusi yang tepat sebenarnya.